Disomasi Haji Faisal Denise Caryesta malah nantangin. Ternyata hukumannya tak main-main. Denise Caryesta sempat menuduh Fuji seorang pelakor. Gegara hal itu, dia diserang oleh netizen. Tak tinggal diam, pengacara Haji Faisal Sandi Arifin memberikan somasi kepada para pemilik konten yang menyebar fitnah dan menjelek-jelekan Fuji. Saya mau buat somasi terbuka yang membuat konten menyakitkan anak Pak Haji Faisal, termasuk Kak Fuji, kata Sandi Arifin. Fans Fuji lantas menakut-nakuti Denise Caryesta bahwa ia bakal dilaporkan oleh Haji Faisal. Seolah tak takut, Denise pun memberikan sentilan lewat Instagram. Sentilan itu ia tuliskan di postingan Instagramnya yang diunggah pada Minggu 13 Maret kemarin. Denise menyindir soal sosok yang belum juga melaporkan dirinya ke polisi. Nggak ada yang jadi lapolin aku semuanya Omdo. Jadi aku lakban dili aku cendili aja, sentil Denise tersebut. Melihat caption yang ditulis sahabat Nikita Mirzani itu, netizen langsung ramai menyerang. Ngerti disomasi nggak sih mbaknya? Kalau mbaknya tidak sadar, ya baru digugat. Masih disomasi, belum dilaporin. Ilmu diperbanyak, jangan nyinyir aja yang dibanyakin, tulis seorang netizen. Kenapa nggak dilaban seluruh badan aja mbak? Terutama mulut mbak sendiri tuh, yang suka omel nggak karuan, ketus seorang netizen. Mulut tuh aja yang dilakban cadel, sahut yang lainnya. Usai mengatakan adik ipar Vanessa Angel Fuji sebagai pelakor, kini Denise Caryesta dituding netizen tengah panik. Banyak warganet yang mendoakannya segera memakai baju oranye. Doa netizen soal baju oranye mencuat lantaran tudingan pelakor kepada Fuji dari Denise Caryesta akan dilanjutkan ke jalur hukum. Pasalnya, Denise Caryesta tak kunjung meminta maaf sampai tenggat waktu yang ditentukan pihak Fuji melewati batas, yakni Sabtu 12 Maret 2022. Denise Caryesta pun geram saat mengetahui komentar netizen di Instagramnya penuh dengan harapan ia akan mengenakan baju oranye. Ia pun murka sembari mengatakan netizen hanya memiliki otak seperempat hingga separuh saja. Baju oranye sendiri di Indonesia dimaknai sebagai baju tahanan, lantaran aparat penegak hukum akan memberikan baju warna oranye kepada pelaku kejahatan. Sementara makna pelakor sendiri merupakan kepanjangan dari perebut laki orang. Lantas, laki siapakah yang telah direbut oleh Fuji? Komennya rame tuh, gue pakai baju oren, kenapa ya? Hujatan netizen mah makanan aku, pundi-pundi uang. Mereka yang hujat aku mah yang pada masih makan pakai piring hadiah sabun colek, kata Denise dikutip dari YouTube Sambel Lalap. Netizen pinteran dikit, banyak-banyak makan ikan salmon deh biar pintar. Tapi baguslah, karena adanya netizen kurang pintar seperti kalian, akan tercipta orang seperti gue yang semakin kaya seluruhnya. Saat ditanya apakah ada kemungkinan Denise Caryesta meminta maaf karena sudah menuding Fuji sebagai pelakor, Denise justru meminta warganet yang meminta maaf kepadanya karena sudah menghujat dirinya. Denise Caryesta sebelumnya menantang netizen untuk membeberkan bukti apabila dirinya pernah menyebut Fuji sebagai pelakor. Permintaan tersebut langsung dituruti netizen yang punya dua bukti sekaligus. Netizen TikTok gerak cepat alias gercep mengunggah video bukti yang diminta Denise Caryesta. Dalam potongan video yang dibagikan, Denise menyebut Fuji telah merebut tarik halilintar dari Chandrika Cika. Berarti Fuji pelakor, iya nggak sih? Iya dong. Terus, tapi kok istilahnya begitu kan? Istilahnya kasarnya, ujar Denise. Tapi yang dibela-belain malah yang dipuji-puji malah si Fuji. Yang dihina-hina si Cika. Kasihan loh Cika, kata Denise Caryesta.
Kini netizen lantas menilai apabila Denise Caryesta sedang ketakutan. Kendati begitu, netizen tampak mendukung penuh apabila Denise dilaporkan ke polisi atas perkataannya yang selama ini sudah meresahkan. Maklumlah Min, efek takut keciduk, komentar seorang akun. Alhamdulillah ada buktinya, kata akun yang lain. Ciduk sampai pakai baju oren, balas akun yang lainnya. Dia dengan mengatakan mana buktinya, itu tanda kalau dia udah takut. Pura-pura nggak ngerasa, orang nggak waras kan, emang nggak sadar, tulis akun yang lainnya. Lantas, bagaimana hukumnya menuduh orang tanpa bukti? Syarat agar tuduhan dapat dianggap sebagai fitnah, yaitu adanya sebuah tuduhan yang tidak berdasar atau tanpa alat bukti. Hal tersebut harus memenuhi pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa melakukan kejahatan, menista atau dengan tulisan, dalam hal ini ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu. Jika tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah menfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 311 ayat 1 KUHP adalah 1. Seseorang 2. Menista orang lain, baik secara lisan maupun tulisan 3. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar. Unsur dalam pasal 311 ayat 1 KUHP harus merujuk pada pasal 310 ayat 1 KUHP. Barang siapa sengaja merusak kehormatan nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar atau diketahui orang banyak.